Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal yang pertama sampai pasalnya yang ketiga. Kalau kita membaca pasal-pasal ini, kita bisa menganggap ini satu wake up call buat kita semuanya. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub itu bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Dan mungkin apa yang Ayub alami sedang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, kita harus menyadari bahwa iblis sedang bekerja dengan keras, melancarkan serangan-serangannya yang bertubi-tubi untuk menghancurkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang percaya. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama, di mana Ayub menjalani kehidupan dikatakan secara normal, ibadahnya secara rutin tiap hari, sampai suatu hari dikatakan kehidupannya berubah total, di mana masalah demi masalah datang bertubi-tubi, musibah demi musibah menimpa dengan tiba-tiba. Apa yang Ayub pikirkan terjadi secara tiba-tiba menimpa kehidupannya? Apakah sesimpel itu? Karena buat kita orang yang percaya tidak ada kejadian secara tiba-tiba. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita terjadi segala sesuatunya itu atas seizin Allah. Nah, apa yang Ayub tidak ketahui adalah apa yang terjadi di dalam spiritual realm atau dunia roh. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12, pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-6, di mana terjadi percakapan antara Allah dengan iblis. Di dalam ayat-ayat ini dituliskan di mana hidup Ayub yang noticeable di hadapan Allah. Allah tahu kehidupan Ayub dengan luar dalam. Bagaimana Ayub takut akan Allah dan Allah bangga dengan kehidupan Ayub. Tapi kehidupan Ayub juga selain menjadi perhatian dari Allah, menjadi perhatian iblis juga. Percakapan ini terjadi di dalam dunia roh, di spiritual realm. Ayub tidak tahu tentang hal ini. Ayub hanya menjalani kehidupannya secara normal, secara biasa, smooth, sampai tiba-tiba serangan-serangan itu terjadi, musibah demi musibah itu terjadi. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan Ayub, itu tidak terjadi secara tiba-tiba, karena semua sudah direncanakan oleh iblis dengan seksama, dengan teliti bagaimana dia menyerang, bagaimana dengan apa dia menyerang kehidupan Ayub, kehidupan kita. Kita lihat strategi serangan-serangan dari iblis yang kita bisa lihat dari pasal yang pertama sampai yang ketiga. Ini 3 hal. Yang pertama, iblis menyerang dengan apa yang menjadi milik Ayub. Apa yang kita pikir menjadi milik kita. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai rasa memiliki yang sangat kuat. Karena rasa memiliki ini berhubungan dengan desire kita, erat dengan hati kita. Karena itu yang kita cari. Seperti orang yang kita kasihi, harta, status, mungkin kekuasaan dan lain-lainnya. Itu yang kita cari. Dan waktu kita dapati itu seperti menjadi milik kita. Seperti milik kita. Dan itu yang diserang oleh iblis. Karena itu dekat dengan hati kita. Yang kedua adalah nilai diri. Bukan gambar diri, bukan harga diri, tetapi nilai diri. Self-worth. Pada saat iblis menyerang Ayub dengan penyakit kulit yang parah, yang menjadi sasaran dari serangan iblis itu adalah harga
nilai diri Ayub. Iblis melancarkan dengan serangan melalui tubuh Ayub. Kita lihat istrinya menyangkali Ayub, teman-temannya tidak mengenalinya lagi. Bahkan di dalam pasal yang ketiga, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Dia merasa hidupnya gak ada arti sama sekali. Dia merasa buat apa dia lahir? Hanya untuk menderita, hanya untuk mengalami kepahitan. Hidupnya tidak mempunyai arti apa-apa. Dirinya tidak ada nilai apa-apa selain dari penderitaan dan kepahitan. Serangan yang ketiga dan yang merupakan sasaran utama dari iblis adalah hubungan pribadi Ayub dengan Tuhan. Kita tahu bahwa hampir kebanyakan orang pada waktu mengalami musibah yang bertubi-tubi, orang akan mempertanyakan Tuhan. Kalau mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan atau merasa Tuhan tidak menolong mereka, maka reaksi orang adalah mempersalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan, sampai meninggalkan Tuhan. Dan ini terjadi di dalam diri istri Ayub. Apalagi kalau kita lihat Ayub itu orang yang taat beribadah. Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan itu terjadi pada kehidupan Ayub. Apakah Ayub menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Apa yang kita pelajari dari kehidupan Ayub yang dia bisa bertahan sampai pada akhirnya, yang juga kita bisa pelajari dan terapkan dalam hidup kita adalah satu, Ayub menyadari bahwa apa yang dia miliki semuanya itu dari Tuhan dan miliknya Tuhan, bukan kepunyaan pribadinya. Sehingga waktu itu diambil oleh iblis, Ayub bisa mengatakan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, nilai diri Ayub bukanlah didapat karena apa yang Ayub kerjakan, apa yang Ayub lakukan atau hasilkan, tetapi karena Allah sendiri yang menilai dan menghargai diri Ayub. Bahkan Ayub sendiri tidak menyadari bagaimana Allah menghargai, bagaimana Allah bangga terhadap diri Ayub. Itu kita bisa lihat di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ayub dipuji oleh Tuhan. So, nilai diri kita bukan didapat dari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Dan ini selalu dipermainkan oleh iblis. Nilai diri kita dapat karena Allah yang menilai diri kita, karena Allah yang mengasihi kita. Dan yang ketiga dikatakan kepercayaan Ayub yang penuh kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-10. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, baik itu hal yang baik atau itu hal yang buruk, Ayub tetap mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Kalau Allah yang membawa hal-hal itu dalam hidupnya, maka Allah juga yang akan membawa dia keluar dari hal-hal seperti itu, serangan-serangan itu. Tuhan memberkati saudara.